Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'duh. Faqala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan kali ini kita sama-sama melanjutkan ngaji kitab Masaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita sudah sampai pada bab yang kedua di bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, qala an-nabiyyu alaihi salam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kata Nabi, kalian itu kalau bisa sering-seringlah duduk dengan para ulama, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hukama. Hukama itu adalah orang yang kalimatnya meneduhkan dan juga memberikan makna kepada kita, atau ahli-ahli hikmah. Kemudian kata Nabi, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbah al-mayyita binuril hikmah. Kata Nabi, sungguhnya Allah itu bisa menghidupkan hati yang sempat mati dengan cara binuril hikmah, dengan cara selalu mendengarkan kalam-kalam hikmah. Kama yuhyil arda al-maytata bima'il matar. Sebagaimana ada tanah tandus atau bumi yang gersang, tiba-tiba diturunin hujan. Begitulah hati yang sedang kosong, yang sedang rusak, tiba-tiba ada kalam hikmah yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian ada riwayat lain dari Abu Hanifah. Kata beliau, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Kata Abu Hanifah, sering-seringlah kalian duduk dengan kubara. Kubara itu berarti orang besar. Kita selalu berusaha untuk duduk dan mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang besar ini. Barangkali bisa diterapkan oleh kita kebaikannya. Kemudian wasailul ulama, dan tanya kita ini kepada ulama, kepada orang yang ahli, yang kompeten, sebagaimana dalam Al-Quran, dan tanyakanlah kalian kepada orang-orang yang ahli. Ahli di sini, ulama di sini, ada yang menyebutkan bahwa ulama itu orang yang tahu, yang mengerjakan, dan juga memberikan ilmunya kepada orang lain. Nah, kita sering-seringlah bertanya kepada ulama, tanya kepada kiai, tanya kepada ustadz, tanyakan seputar hal-hal yang meresahkan diri kita. Barangkali dengan bertanya tersebut kita bisa lega dan bisa menjalankan Islam dengan lebih baik. Kemudian kata Abu Hanifah, wa khalitul hukama, dan sering-seringlah bercampur atau bertukar pikiran dengan orang yang ahli hikmah, orang yang ahli bijaksana. Barangkali dengan kita bertukar pikiran dengan beliau, kita bisa melunakkan hati kita yang semula barangkali kita terlalu kekeh, terlalu monoton, terlalu jumud, terlalu tafrid atau ifrat dalam beragama. Barangkali dengan bertukar pikiran kita bisa melunakkan diri kita dan menemukan bahwa Islam itu sebenarnya luas. Teman-teman sekalian, ada satu hadis yang barangkali sangat berhubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Kata Nabi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang pada umatku
pada suatu saat yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umat tersebut akan lari dari ulama dan juga orang-orang yang ahli fikih, yang ahli hukum. Kemudian ketika mereka lari dari para ulama, fayabtalihimullahu bithalasi baliyatin. Kemudian Allah memberikan mereka petaka musibah dengan tiga musibah. Apa tiga musibah tersebut? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kata Nabi, pada satu saat akan ada zaman di mana umat itu akan lari dari ulama. Sehingga yang pertama yang Allah kasih musibah yaitu Allah akan angkat keberkahan dari pekerjaan mereka. Kita ketahui bahwa berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga kalau Allah angkat berkah itu, barakah itu, maka kita hanya mendapatkan capeknya saja, tapi tidak mendapatkan kenikmatan dari kerja tersebut. Na'udzubillah min dalik. Yang pertama. Yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan kasih pemimpin yang zalim. Kata Nabi, akan ada tiba saatnya Allah akan ngasih musibah ketika umat itu jauh dari ulama. Apa yang kedua yaitu Allah akan kasih dia pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yang ketiga adalah orang tersebut atau umat tersebut meninggal dalam keadaan tanpa iman, dengan tanpa memberikan bekal kepada dirinya dengan iman yang kuat, dengan iman yang banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga di zaman ini kita bisa menghilangkan hal-hal tersebut dengan cara sering bersilaturahmi dengan ulama, bertukar pikiran dengan ulama, kemudian diskusi dengan para ulama, sehingga kita bisa merasakan bahwa Islam itu menenteramkan, khususnya di masa sekarang. Teman-teman sekalian, jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa memberikan makna bagi Islam pada saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.